Mungkin teman-teman itu bertanya-tanya, apakah setiap orang itu perlu untuk melakukan pengasuhan kembali atau reparenting ini? Jawabannya itu adalah yep, we all need it. You're listening to KunciHidup.com, where you'll find the keys to life. Apa itu pengasuhan kembali atau reparenting? Jadi pada dasarnya pengasuhan kembali itu kan berarti kita menyadari bahwa sebagai orang dewasa, kita itu memiliki tanggung jawab untuk mengajari diri kita sendiri dan juga memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi sejak kita masih kecil. Jadi banyak dari kita itu tidak punya alat yang sangat bagus kayak itu ya atau sangat penting untuk dapat menjalani kehidupan kita dengan sukses. Mungkin teman-teman itu bertanya-tanya, apakah setiap orang itu perlu untuk melakukan pengasuhan kembali atau reparenting ini? Jawabannya itu adalah, yep, we all need it. Jadi nggak peduli siapapun dia. Nah, sekarang mari kita lihat area-area penting yang perlu diperhatikan untuk membimbing diri kita sendiri. Yang pertama itu adalah disiplin. Seringkali kita itu tidak diajari kebiasaan yang sangat sederhana ini untuk menjalani kehidupan yang sehat sewaktu kita kecil. Jadi, membuat janji pada diri kita sendiri, melakukan komitmen kecil setiap harinya, meskipun mungkin ada rintangan mental ataupun hal-hal yang lainnya, tetapi disiplin itu sangatlah penting untuk pertumbuhan kita secara keseluruhan. Selanjutnya itu adalah perawatan diri yang mencakup hal-hal seperti tidur yang cukup, kemudian nutrisi, melakukan sebuah gerakan, dan juga terhubung dengan alam. Nah, semua ini adalah alat yang membantu kita menjaga keseimbangan tubuh dan juga merawat kesejahteraan emosional. Kegembiraan juga sangatlah penting. Banyak dari kita itu sebenarnya tidak tahu bagaimana caranya bergembira atau merasakan joy. Mereka itu selalu mengasosiasikan kegembiraan itu dengan pencapaian atau suatu hal yang di luar dari diri kita. Atau mereka merasa bersalah buat merasakan kegembiraan. Itulah kenapa di program baruku seputar 33 KHC, itu ada modul di mana aku menantang teman-teman untuk tertawa terbahak-bahak. Selain itu, menemukan minat dan juga hobi yang benar-benar membuat kita bahagia juga disebut sebagai sesuatu yang akan memupuk kegembiraan. Nah, selanjutnya itu adalah hubungan dengan teman-teman kita atau orang lain. Kita sebagai makhluk yang sosial itu butuh terhubung dengan orang lain. Dan hal ini membuat tubuh kita akan melepaskan sebuah hormon yang bisa menyembuhkan lah, hormon penyembuhan kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah regulasi emosi, yaitu menjaga perasaan kita agar tetap stabil untuk menghadapi suka dan duka di dalam hidup yang melibatkan praktik seperti meditasi misalnya atau mindfulness dan juga cara bernafas tertentu. Nah, alat-alat ini dapat membantu kita untuk tidak terlalu terpaku pada pikiran kita atau overthinking yang kemudian akan mengalihkan perhatian kita dan juga akan mengatur respon tubuh terhadap perasaan kita. Jadi, sebagai orang dewasa, kita itu harus memperhatikan semua hal ini dan juga menyadari bahwa seringkali orang tua kita itu tidak bisa mengajari kita semua hal ini karena kemungkinan besar mereka sendiri juga tidak tahu misalnya atau mereka itu sibuk atau repot gitu kan. Jadi, mengasuh kembali itu dimulai dengan membimbing diri kita sendiri dan baru setelah itu kita bisa berbagi pelajaran ini kepada orang lainnya, termasuk anak-anak kita dan juga orang di sekitar kita lah. Jadi aku harap semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman semua. Dengan harapan itu jangan menyalahkan orang tua kita kenapa dia tidak bisa melakukan semua hal ini. Makanya kita sekarang harus reparenting, istilahnya kayak aduh nambah-nambahin kerjaan aja sih gitu kan. Karena kita harus tahu ya, yang namanya orang tua, aku sendiri juga orang tua ya. Itu kita selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik buat anak-anak kita, ya kan? Udah pasti mama papa kita juga melakukan hal yang sama. Apapun ceritanya, apapun dramanya guys, cukup tahu aja bahwa mereka itu sudah pasti secara naluri akan berusaha untuk melakukan hal yang terbaik buat anaknya. Cuma mungkin ada sirkumstansi atau satu dan lain hal yang tidak memungkinkan mereka untuk bisa secara mindful hadir seutuhnya terhadap anak-anaknya di saat itu. Aku sendiri masih ingat secara jelas bagaimana orang tuaku lah ya waktu dia masa kecilku kayak gitu, di mana dia pernah sih curhat sama aku seputar uang misalnya, seputar apapun lah yang
banyak tekanan dari luar. Intinya mereka semua itu sama kayak kita saat ini, mungkin kalau teman-teman sudah mengalami sebagai orang tua, ya banyak aja kan yang dipikirin kan. Mikirin ini, mikirin itu, mikirin tagihan, mikirin apa yang terjadi di dunia, perang ini, perang itu, oh my goodness. Nah, jadi sudah wajar kalau mereka itu tidak bisa sempurna sebagai orang tua, itu artinya balik lagi ke diri kita, supaya apa ya, untuk melakukan reparenting ini. Jadi, sekali lagi jangan menyalahkan orang tua kita. Dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.